Lihat deh, banyak orang yang masih anti banget sama matematika. Mereka bilang ngitung-ngitung doang lah, rumus-rumus nggak penting lah, nggak bakal dipakai dalam kehidupan lah. Sampai banyak banget meme-nya. Nah, kalau kita gak coba berempati sama teman-teman ini, mungkin kita juga jadi gampang banget ngejudge mereka. Ngejudge mereka sebagai orang-orang yang mungkin ignorant atau yang males dan lain-lain. Tapi sebenarnya mereka itu juga korban loh. Korban karena mereka nggak beruntung mendapatkan pengalaman yang baik ketika mereka belajar matematika dulu. Di sekolah mungkin gurunya nggak inspiring, buku juga nggak terlalu banyak bantu, dan bahkan mungkin orang-orang di sekitar mereka membenarkan sikap anti matematika ini. Dan akhirnya dampaknya jadi kayak efek bola salju, lama-lama makin besar dan makin kompleks. Ada orang yang bilang, ya udah sih nggak apa-apa nggak suka matematika, wong dewe-dewe. Nggak bisa gitu juga sebenarnya. Kalau teman-teman lihat ke sekitar, kemana mata kita memandang, sebenarnya matematika selalu bisa ditemukan. Apalagi zaman sekarang ya, teknologi makin kesini makin canggih. Mulai dari pesawat luar angkasa, gadget yang kita mainin setiap hari, sampai opini politik yang bersebaran di media massa. Semua ini udah digerakkan oleh data dan teknologi. Nah, bayangin kalau kita takut sama matematika. Kita nggak akan punya keberanian untuk kritis sama data-data dan teknologi ini. Dan kalau udah nggak kritis, kita jadi gampang banget diperdaya. Gawat banget kan? Tapi tenang, situasinya sebenarnya nggak separah itu juga. Karena kalau kita lihat ke sekitar, ada juga loh banyak tokoh, figur, baik yang muda ataupun yang dewasa, berjuang untuk bisa mengkomunikasikan matematika dengan cara yang lebih baik. Kayak yang tadi gue bilang, masalahnya tuh bukan di matematikanya, bukan juga di orang yang nggak suka matematika, tapi lebih di pengalamannya, pengalaman pertemuannya orang tersebut dengan matematika. Semakin banyak orang yang mencoba dan berusaha menyajikan pengalaman pertemuan yang baik dengan matematika untuk setiap orang, matematika pasti akan masuk ke medium-medium yang lebih populer. Kayak misalnya ke film, ke series, ke musik, ke kartun, ke majalah, atau ke bentuk media massa yang lainnya. Nah, kalau matematika sudah bisa ditemukan di banyak medium, makin banyak guru yang akan terinspirasi, menjadi semakin kreatif, dan juga menginspirasi murid-muridnya. Jadi sedikit demi sedikit, makin banyak orang yang jadi nggak benci sama matematika. Bahkan ke depan, makin banyak orang yang bisa menggunakan matematika di profesinya masing-masing. Mau di ilmu sosial, mau di ilmu sains, teknologi, ataupun ilmu kebudayaan. Semua orang bisa menggunakan matematika. Learn, unlearn, relearn. Kalau kamu benci matematika, nggak apa-apa. Take your time. Kamu mungkin kurang beruntung dapat pengalaman yang kurang baik dulu. Pertemuan kamu dengan matematika bikin kamu benci. Butuh waktu memang untuk kamu unlearn sebelum kamu relearn lagi. Butuh waktu untuk kamu meredam semua kebencian kamu sebelum akhirnya kamu memulai belajar lagi. Coba deh konsumsi konten-konten populer matematika sebelum kamu masuk ke topik-topik yang lebih formal. Mungkin kamu akan jadi lebih suka dan terbuka dengan matematika. Nah, kalau kamu belum suka matematika tapi penasaran, yuk cari tahu lebih jauh lagi. Cari referensi-referensi yang lebih banyak, mau di media sosial ataupun di media massa lainnya. Lalu, jangan lupa bagikan ceritamu ke teman-teman yang lain. Nah, kalau kamu sudah suka atau bahkan jago matematika, kamu ini adalah garda terdepan. Kita harus saling bantu untuk ngobrolin terus matematika supaya semakin biasa dan tidak ditakuti. Ini yang kami ngobrol matematika coba kerjakan dan impikan untuk membuat masyarakat Indonesia celik matematika. Itu mimpi kami. Kalau kamu?